Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Robiudin STP MSI dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya diberi kesempatan untuk dapat memaparkan hasil praktik kerja lapang saya yang berjudul mempelajari aspek keteknikan pertanian pada budidaya pembenihan kedelai varietas Anjasmoro bermutu benih pokok 1 di kebun benih tanaman pangan Kalicacing, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Umi Holilah dari Prodi Teknik Pertanian NIM A1C019007. Selama proses pelaksanaan praktik kerja lapang hingga penyusunan laporan akhir, saya dibimbing oleh Bapak Robiudin STP MSI yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan arahan kepada saya. Baiklah, langsung saja kita memasuki bagian pendahuluan. Pembangunan pertanian memiliki target khusus, salah satunya adalah tercapainya swasembada pangan pokok yaitu kedelai. Tanaman kedelai menjadi tanaman yang penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai upaya perbaikan gizi masyarakat, karena merupakan sumber protein nabati yang relatif murah bila dibandingkan dengan sumber protein lainnya, seperti daging, susu, dan ikan. Kadar protein biji kedelai kurang lebih 35%, dengan kadar karbohidratnya sebanyak 35% dan kadar lemaknya 15%. Di samping itu, kedelai juga mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, besi, vitamin A, dan vitamin B. Kedelai memiliki nilai gizi dan fungsi yang tinggi sebagai sumber protein dan beberapa unsur-unsur esensial bagi manusia. Kebutuhan terhadap kedelai semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun ketersediaannya masih jauh dari mencukupi karena produksinya sangat rendah. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut masih tergantung pada impor. Hal tersebut tidak berimbang dengan produktivitas produksi, sehingga upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terus dilakukan. Kendala yang dialami Indonesia pada permasalahan tersebut salah satunya adalah disebabkan karena masih rendahnya tingkat penggunaan teknologi budidaya kedelai, seperti penggunaan benih yang tidak berkualitas dan tidak unggul. Pada tingkat petani, tingkat penggunaan benih unggul bersertifikat masih sangat rendah. Masih banyak petani yang menggunakan benih tanpa label yang didapatkan dari hasil panen sendiri. Hanya sekitar 3% petani yang menggunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat. Hal tersebut didasarkan dari data petani yang telah menggunakan benih pada komoditas kedelai yang bersertifikat dari data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2019. Pada proses produksi, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi benih mempunyai peranan yang sangat penting, dan benih merupakan penentu keberhasilan produksi. Faktor utama yang menentukan mutu benih adalah kemurnian benih dan daya kecambah. Faktor-faktor penentu tersebut dipengaruhi oleh kondisi penangkaran benih di lapangan, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik yang mempengaruhi mutu benih adalah susunan genetik, ukuran biji, dan berat jenis. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap mutu benih adalah lokasi produksi dan waktu tanam, teknik budidaya, waktu dan cara panen, serta penimbunan dan penanganan hasil. Untuk mendapatkan benih kedelai yang bermutu tinggi, diperlukan pengawalan mutu benih mulai dari lapangan hingga panen, processing, dan penyimpanan. Pembudidayaan kedelai yang berorientasi pada hasil benih, faktor genetik dan lingkungan berpengaruh terhadap produksi benih yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dengan sebelumnya telah dilakukan uji kadar air, uji berkecambahan, dan lain sebagainya sebelum dipasarkan secara luas. Selain itu, pengaturan jarak tanam yang berbeda untuk setiap varietas juga mempengaruhi hasil kedelai yang dipanen. Setelah dipanen, juga harus dilakukan beberapa proses untuk menghasilkan benih kedelai yang berkualitas dan didukung dengan alat dan mesin pertanian yang modern, seperti alat pemisah kedelai dengan kotoran,
pengering modern dalam sebuah ruangan yang diselimuti dengan plastik UV, dan proses sortasi. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengkaji mengenai aspek-aspek keteknikan pertanian yang terdapat pada proses budidaya pembenihan kedelai di kebun benih tanaman pangan Kalicacing. Tujuan dari pelaksanaan praktik kerja lapang saya yang pertama yaitu mengetahui profil dan struktur kelembagaan di Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing, Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana kantor pusat dari Kebun Benih Kalicacing ini yaitu Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Banyumas. Kemudian untuk struktur kelembagaan yang ada di kebun benih ini sendiri terdiri dari koordinator kebun dan staf teknis. Tujuan yang kedua yaitu mempelajari aspek keteknikan pertanian yang terdapat pada budidaya pembenihan kedelai varietas Anjas Moro bermutu benih pokok 1 yang terdapat di Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing, Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai manfaat yang saya peroleh dari pelaksanaan praktik kerja lapang di Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing. Manfaat yang pertama yaitu saya memperoleh informasi mengenai profil dan struktur kelembagaan di KBTP Kalicacing. Manfaat yang kedua yaitu memperoleh pengetahuan baru dan keterampilan tentang teknik budidaya benih kedelai varietas Anjas Moro bermutu benih pokok 1, mulai dari persiapan lahan hingga proses panen dan pasca panen. Manfaat yang ketiga yaitu mengetahui aspek-aspek keteknikan pertanian yang terdapat pada budidaya pembenihan kedelai varietas Anjas Moro bermutu benih pokok 1, di mana di sana mempelajari mengenai berbagai macam alat dan mesin pertanian yang digunakan selama proses budidaya pembenihan kedelai hingga panen dan pasca panen. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian metodologi. Pada bagian metodologi ini terdapat 3 poin penting yang akan dijelaskan. Yang pertama mengenai tempat dan waktu pelaksanaan praktik kerja lapang, yang kedua mengenai materi dan pelaksanaan praktik kerja lapang, dan yang ketiga teknik pengambilan data. Untuk yang pertama yaitu tempat dan waktu pelaksanaan PKL. Tempat pelaksanaan PKL saya itu di Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing, Banjarnegara, Jawa Tengah. Waktu pelaksanaannya selama 28 hari dari 4 Januari sampai dengan 11 Februari tahun 2022. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai materi dan pelaksanaan praktik kerja lapang. Materi yang dikaji dalam pelaksanaan praktik kerja lapang di Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing ini meliputi aspek-aspek keteknikan pertanian pada budidaya pembenihan kedelai yang terdiri dari penggunaan alat sintan untuk budidaya kedelai seperti traktor roda 4, kultivator, ATJK, power thresher, grader seed, dan lain sebagainya. Selain itu, juga mempelajari proses budidaya kedelai dari pengolahan tanah hingga pasca panen dan faktor-faktor yang mempengaruhi budidaya kedelai. Pelaksanaan praktik kerja lapang di Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing ini dilakukan dengan cara magang, di mana saya berpartisipasi aktif secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi terkait aspek-aspek keteknikan pertanian pada budidaya pembenihan kedelai varietas Anjas Moro bermutu benih pokok 1. Untuk yang selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan data. Metode yang digunakan berupa metode observasi dan praktik kerja lapang untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan aspek-aspek keteknikan pertanian pada budidaya pembenihan kedelai varietas Anjas Moro bermutu benih pokok 1. Untuk metode pengambilan data itu sendiri menggunakan data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan melalui pengamatan, praktik langsung, dan melakukan kegiatan wawancara dengan petugas atau pekerja dari Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing yang turut serta dalam proses budidaya kedelai itu sendiri. Untuk pengambilan data secara sekunder dilakukan dengan cara mencari data dari arsip atau dokumen yang berkaitan dengan aspek-aspek keteknikan pertanian dalam proses budidaya pembenihan kedelai varietas Anjas Moro bermutu benih pokok 1. Bagian yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. Di sini ditampilkan ada kantor dari BPTPH wilayah Banyumas atau Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Banyumas. BPTPH wilayah Banyumas merupakan salah satu UPTD di bawah naungan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.
BPTPH Wilayah Banyumas ini beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 23A Purwokerto. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas memiliki 11 kebun benih tanaman pangan dan hortikultura. Ke-11 kebun benih tersebut menghasilkan benih padi, palawija, dan hortikultura yang berkualitas untuk petani. Salah satu kebun benih dari BPTPH Wilayah Banyumas tersebut yaitu KBTP Kalicacing atau Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing. KBTP Kalicacing berlokasi di Desa Kalimandi, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kebun benih tanaman pangan Kalicacing memiliki luas lahan kurang lebih 9 hektar. Fungsi utama dari KBTP Kalicacing yaitu sebagai penghasil benih palawija, sebagai tempat penyuluhan dan sumber informasi perbenihan palawija, sebagai tempat pelayanan kegiatan pelatihan bagi petugas, pelajar, dan mahasiswa, dan yang terakhir sebagai sumber pendapatan asli daerah. Struktur organisasi yang ada di KBTP Kalicacing ini terdiri dari yang pertama, koordinator kebun, dan yang kedua yaitu ada 2 staf teknis. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses budidaya kedelai varietas Anyas Moro. Proses budidaya kedelai ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan benih. Benih yang dibudidayakan di KBTP Kalicacing yaitu benih pokok turunan F1 dari benih dasar kedelai varietas Anyas Moro yang berasal dari UPPS Balikgabi Malang. Salah satu tahapan yang dilalui sebelum memulai budidaya kedelai adalah melakukan uji daya tumbuh terhadap benih yang akan ditanam. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu persiapan lahan. Lahan yang ditanami kedelai varietas Anyas Moro seluas 3,6 hektar dari luas lahan total yaitu 9 hektar. Proses penyiapan lahan dimulai dengan membersihkan lahan dari sisa panen kacang supaya selama proses pembajakan tidak terhambat. Pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan traktor roda 4 yang dilengkapi dengan implemen pajak piringan dan pajak rotari. Pengolahan tanah menggunakan pajak piringan, tanah ini akan dibalik dengan kedalaman 15-20 cm dan dalam bentuk bongkahan yang besar. Kemudian, tanah dihaluskan lagi menggunakan pajak rotari. Bersamaan dengan hal tersebut, dibuat juga saluran drainase sedalam 20-25 cm dengan tujuan mencegah terjadinya pengenangan air, karena tanaman kedelai tidak tahan terhadap genangan. Selain pembuatan saluran drainase, pada tahap penyiapan lahan ini juga terdapat proses pembersihan saluran irigasi dari rumput, supaya aliran air tidak terhambat. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu ada penanaman dan pemupukan. Penanaman dan pemupukan dilakukan dengan menggunakan ATCK dengan jarak tanamannya yaitu 18 cm x 30 cm dan tuas pengatur keluarnya benih sebanyak 3 benih untuk setiap lubang. Penanaman dan pemupukan menggunakan ATCK ini membutuhkan tenaga kerja untuk menutup lubang tanam yang belum tertutup oleh ATCK dengan tujuan supaya benih tidak dimakan oleh hewan ternak ataupun semut. Setelah menggunakan ATCK, penanaman juga dilakukan menggunakan tugal untuk bagian-bagian yang tidak terjangkau ATCK. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu pemupukan. Pupuk sintesis yang digunakan yaitu NPK dengan dosis 240 kg per hektar. Penggunaan pupuk NPK ini bertujuan untuk menyuplai unsur hara makro yang hilang melalui pengangkutan saat panen sebelumnya. Pemupukan saat penanaman menjadi pemupukan pertama dan kemudian akan dilakukan pemupukan kedua pada saat umur tanaman sekitar 14-20 hari setelah tanam dengan dosis 190 kg per hektar dan pemupukan ketiga yaitu pada saat kedelai berumur 30-35 hari. Pemupukan kedua dan ketiga dilakukan dengan sistem tugal. Jarak pemupukannya yaitu didasarkan dari jarak daun yang paling panjang. Tahapan yang selanjutnya ada penyulaman. Penyulaman dilakukan 4-5 hari setelah tanam, yang dilakukan pada benih kedelai yang tidak tumbuh. Penggantian benih yang tidak tumbuh dilakukan dengan cara mengganti dengan benih kembali. Interval yang tidak terlalu lama dengan penanaman dimaksudkan agar pertumbuhan benih yang ditanam pertama dengan sulaman tidak jauh perbedaannya baik pada fase vegetatif maupun fase generatifnya. Tahapan yang selanjutnya yaitu pembumbunan dan penyiangan.
Pembumbunan dilakukan dengan cara meninggikan tanah di sekitar tanaman kedelai. Sebelum dilakukan pembumbunan, terlebih dahulu dilakukan penyiangan pada gulma yang ada di sekitar tanaman dengan menggunakan kultivator dan cangkul. Penggunaan kultivator untuk penyiangan yaitu pada daerah antar lajur baris tanaman, sedangkan untuk antar tanaman dalam satu baris digunakan cangkul untuk penyiangan sekaligus pembumbunan. Kemudian ada pengendalian hama penyakit tanaman kedelai. Pengendalian hama pada tanaman kedelai yaitu menggunakan insektisida merek Mayorteur 30 EC yang digunakan untuk mengendalikan ulat kerayak pada tanaman kedelai. Kemudian juga digunakan ASP eksklusif D yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman, membantu pembentukan klorofil, meningkatkan figur tanaman sehingga tampak kokoh dan hijau berseri. Kemudian ditambah juga dengan perekat yang berfungsi untuk merekatkan larutan yang disemprotkan terhadap tanaman apabila terjadi hujan. Aplikasi insektisida merek Mayorteur 30 EC dan ASP eksklusif D ini dilakukan dengan melarutkan keduanya dalam 14 liter air dengan dosis 0,5 cc per liter air. Larutan tersebut disemprotkan menggunakan sprayer semi mekanis. Kemudian tahapan yang selanjutnya ada panen dan pasca panen. Tanaman kedelai varietas Anjas Moro dipanen pada saat tanaman berumur sekitar 83 hari. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan sabit. Kemudian dilakukan proses perontokan kedelai dari batang dan daun menggunakan power thresher. Yang selanjutnya dilakukan proses sortasi menggunakan grinder seat atau meja sortasi. Setelah melalui berbagai proses tersebut, termasuk pengeringan, benih yang akan dipasarkan harus tersertifikasi dengan faktor penentunya adalah daya uji kecambah, kadar air, kemurnian benih, kotoran benih, dan calon varietas lain. Kadar air kedelai yang sesuai yaitu sekitar 12-13%. Kemudian setelah benih siap, maka benih akan dikemas. Kemasan benih kedelai harus kuat, tebal, tertutup, dan memiliki label. Kemasan untuk benih kedelai di KPTP Kalicacing yaitu ukurannya 5 kg. Tahapan yang terakhir yaitu sertifikasi benih kedelai. Dalam proses sertifikasi benih, terdapat beberapa tahapan sertifikasi yang meliputi permohonan sertifikasi benih, pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman fase vegetatif bunga atau generatif menjelang panen, pemeriksaan alat panen, pemeriksaan pengolahan benih dan gudang, pengambilan contoh benih, dan pengambilan contoh benih untuk uji laboratorium. Setelah melewati seluruh proses yang telah tadi saya sebutkan, benih telah dinyatakan lulus dan akan mendapatkan sertifikat resmi dari BPSP dan dapat diedarkan kepada seluruh petani. Permohonan sertifikat benih diajukan kepada instansi penyelenggara sertifikat benih paling lambat 10 hari sebelum tanam. Pada permohonan tersebut dilampirkan label benih sumber yang akan ditanam dan sketsa peta lapangan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai aspek keteknikan pertanian pada budidaya kedelai varietas Anjas Moro. Untuk yang pertama yaitu berupa alat dan mesin untuk persiapan lahan yang terdiri dari sabit, traktor roda 4 dengan implemen bajak piringan dan bajak rotari, kultivator, dan cangkul. Sabit merupakan alat pertanian tradisional yang berbentuk melengkung yang menyerupai bulan sabit. Sabit ini membantu untuk mengumpulkan sisa tanaman kacang yang kemudian sisa tanaman tersebut dibakar sehingga sebelum proses pengolahan tanah tidak terhambat dengan adanya sisa tanaman tersebut. Yang selanjutnya itu ada traktor roda 4. Traktor roda 4 yang digunakan di KPTP Kalicacing berupa traktor roda 4 merek Iseki NT548F. Kemudian untuk implemen yang pertama yaitu ada bajak piringan. Bajak piringan berfungsi untuk memotong, mengangkat, menghancurkan, dan membalik tanah yang dibajak. Piringan ini berbentuk cekung dengan tepi yang tajam. Bagian tepi yang tajam berfungsi sebagai alat memotong tanah, sedangkan bagian piringan yang cekung akan berfungsi untuk mengangkat, menghancurkan, dan membalik tanah. Berikut merupakan gambar dari implemen bajak piringan. Kemudian yang selanjutnya ada implemen bajak rotari. Bajak rotari adalah jenis bajak yang memiliki banyak mata pisau. Mata pisau tersebut berfungsi untuk mencacah tanah serta
untuk mencacah gulma pada lahan serta juga menghasilkan tanah yang lebih halus. Kemudian yang selanjutnya ada kultivator. Kultivator ini berjenis cakar baja GX200 yang berfungsi untuk mengaduk dan menghancurkan gumpalan tanah yang besar sebelum dilakukan penanaman dengan tujuan untuk mengaerasi tanah. Untuk alsin persiapan lahan yang terakhir yaitu ada cangkul. Cangkul digunakan untuk mengolah tanah pada beberapa bagian yang tidak dapat diolah menggunakan traktor roda 4, seperti pada bagian pematang lahan dan juga untuk membuat parit. Alat dan mesin yang kedua yaitu alat dan mesin tanam dan pemupukan, yang terdiri dari ATJK dan tugal. Ini merupakan gambar ATJK jenis ATJK 500 merek Crown. ATJK ini terdiri dari dua lubang, yaitu lubang keluarnya benih dan pupuk. Pada penanaman kedelai menggunakan ATJK berjarak 18 cm x 30 cm, di mana satu lubang terdiri dari 3 benih. Pada ATJK memiliki dua tuas yang berfungsi untuk tuas pengatur jarak tanam dan tuas pengatur keluarnya benih kedelai pada lubang tanam. Kemudian yang selanjutnya ada tugal. Tugal pada proses budidaya kedelai di KBTP Kalicacing digunakan untuk proses penyulaman dan pemberian pupuk setelah kedelai berusia sekitar 1 minggu dan seterusnya. Alsin yang selanjutnya yaitu alat dan mesin perawatan tanaman kedelai yang terdiri dari kultivator, tugal, dan sprayer semi otomatis. Untuk kultivator ini digunakan sebagai penyiangan dari rumput yang ada di sekitar tanaman kedelai. Kemudian untuk tugal digunakan untuk pemberian pupuk pada tanaman kedelai. Dan yang selanjutnya ada sprayer semi otomatis. Sprayer semi otomatis ini digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman kedelai seperti belalang, ulat, kutu kebul, kepik coklat, dan lain sebagainya. Sprayer semi-otomatis yang digunakan di KBTP Kalicacing bermerek Dagang Swan dengan tipe SA14 Big Pump. Alat semprot hama tanaman ini digunakan untuk memecah suatu cairan menjadi butiran cairan halus. Mudah digunakan karena digendong seperti tas ransel, terbuat dari aluminium sehingga tidak berat dan tidak mudah pecah. Aspek keteknikan pertanian pada budidaya kedelai varietas Anjas Moro yang selanjutnya yaitu irigasi pada budidaya kedelai varietas Anjas Moro. Dalam proses budidaya kedelai varietas Anjas Moro, KBTP Kalicacing menerapkan irigasi hujan dan pada saat musim kemarau, pengairan menggunakan sistem irigasi sprinkle dengan sumber air dari sumur bor yang disalurkan melalui pipa-pipa ke tandon yang ada di area lahan. Sprinkle yang ada di KBTP Kalicacing berjumlah 12, namun tidak semuanya dapat digunakan dengan optimal karena tekanan air dari tandon kurang, sehingga air tidak dapat terdistribusi secara merata ke 12 sprinkle tersebut. Sprinkle yang digunakan di KBTP Kalicacing yaitu dengan merek Dagang Dukar Sprinkle. Untuk yang selanjutnya yaitu ada alat dan mesin panen yang terdiri dari sabit, motor roda 3, dan small farm ATF trailer. Panen biasanya dilakukan dengan memotong pangkal batang dengan menggunakan sabit. Pelaksanaan panen dapat dilakukan dengan sabit yang tajam atau bergerigi dengan memotong pangkal batang. Untuk yang selanjutnya pada alat dan mesin panen yaitu motor roda 3. Motor roda 3 yang ada di KBTP Kalicacing yaitu motor roda 3 VR New Karya 150L yang merupakan salah satu transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil panen kedelai dari lahan ke tempat pengolahan pasca panen di KBTP Kalicacing. Selain menggunakan motor roda 3, pada saat proses pemanenan kedelai di KBTP Kalicacing juga menggunakan small farm ATF trailer. Berikut merupakan gambarnya. Small farm ATF trailer ini digunakan untuk mengangkut hasil panen. Alat dan mesin yang selanjutnya yaitu alat dan mesin pasca panen yang terdiri dari timbangan sentimental, power thresher, grinder seat, meja sortasi, dan rumah pengering UV dryer. Untuk yang pertama yaitu ada timbangan sentimental. Timbangan sentimental ini digunakan untuk menghitung hasil pemanenan kedelai.
dan juga digunakan dalam proses pengemasan benih kedelai bersertifikat. Untuk alat pasca panen yang selanjutnya yaitu ada power thresher. Power thresher yang digunakan di KBTP Kalicacing yaitu power thresher multi commodity merek Ishoku model MT1000GP. Power thresher multi commodity ini merupakan salah satu alat mesin pertanian pasca panen yang berfungsi untuk merontokkan atau memisahkan padi dari jerami, jagung dari tongkolnya, dan biji kedelai dari kulitnya, seperti yang digunakan pada KBTP Kalicacing ini. Berikut merupakan gambarnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada grader sheet. Grader sheet yang digunakan di kebun benih tanaman pangan Kalicacing dapat digunakan untuk komoditi kedelai dan kacang hijau. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengubah alat pengayak benih yang ada pada alat. Berikut merupakan gambar dari grader sheet yang ada di KBTP Kalicacing. Untuk yang selanjutnya yaitu ada meja sortasi. Meja sortasi ini merupakan alat dan mesin pensortasi manual kedelai. Kemudian ada rumah pengering UV dryer. Rumah pengering UV dryer ini menggunakan metode efek rumah kaca, dilengkapi dengan plastik UV yang berfungsi sebagai penghantar panas, di mana temperatur di dalam ruangan dapat terjaga dengan baik. Dengan bantuan rumah pengering UV dryer, proses pengeringan dapat tetap berjalan walaupun cuaca hujan. Alat dan mesin yang selanjutnya yaitu ada alat dan mesin pendukung yang terdiri dari ombrometer dan mesin genset. Berikut merupakan gambar dari ombrometer yang ada di KBTP Kalicacing. Ombrometer ini digunakan untuk pengukuran curah hujan. Kemudian, data dari curah hujan tersebut dicatat pada buku khusus. Dengan adanya pengukuran curah hujan, maka KBTP Kalicacing dapat memprediksi kondisi berdasarkan data-data curah hujan terdahulu. Yang selanjutnya merupakan gambar dari mesin genset yang ada di KBTP Kalicacing. Mesin genset yang digunakan di kebun benih tanaman pangan Kalicacing yaitu mesin genset dengan model MV18TD. Genset atau generator set adalah sebuah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis SWOT KBTP Kalicacing. Analisis SWOT ini digunakan untuk merumuskan strategi yang akan diterapkan oleh KBTP Kalicacing. Strategi yang diterapkan adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman atau tantangan dan memanfaatkan peluang atau kesempatan, yaitu untuk memenuhi permintaan benih kedelai yang berkualitas untuk daerah Jawa Tengah. Analisis SWOT yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan yang terdiri dari sumber daya manusia, perusahaan, nama dan citra baik KBTP Kalicacing, lokasi KBTP Kalicacing yang strategis, jenis tanah, dan peralatan serta mesin produksi. Sumber daya manusia atau SDM yang ada di KBTP Kalicacing ini memiliki pengetahuan yang baik sehingga bisa menyusun serta melaksanakan perencanaan dengan baik. Kemudian, komitmen kerja yang kuat antar pegawai, serta kerjasama dan rasa kekeluargaan antar pegawai di KBTP Kalicacing ini juga sangat bagus. Kemudian yang selanjutnya ada perusahaan. Jarak kantor dan lahan tidak terlalu jauh, sehingga memudahkan dalam mobilitas dan pengontrolan. Kemudian perusahaan juga memfasilitasi pegawai dengan adanya rumah dinas. Yang selanjutnya, nama dan citra dari KBTP Kalicacing ini sudah terkenal sangat baik. Kemudian, lokasi KBTP Kalicacing sangat strategis karena dekat dengan jalan utama, sehingga mobilitas dan transportasi menjadi mudah. Kemudian, KBTP Kalicacing juga mempunyai tempat yang sangat luas, sehingga untuk penyimpanan alat dan mesin pertanian serta penjemuran benih mudah dilakukan. Jenis tanah yang ada di KBTP Kalicacing ini berupa tanah aluvial. Jenis tanah ini sangat cocok jika digunakan untuk bertanam kedelai. Kemudian yang selanjutnya ada peralatan dan mesin produksi. Peralatan dan mesin produksi yang ada di KBTP Kalicacing ini bisa dibilang sudah lengkap, yang terdiri dari traktor roda 2, roda 4, ATJK, kultivator, grader sheet, alat pengering UV, bajak piringan, bajak rotari, dan sprinkle, serta beberapa alat lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yang terdiri dari yang pertama, unit pengelolaan perawatan alat dan mesin pertanian
masih kurang baik untuk dapat melakukan perawatan alsin setelah pemakaian. Kemudian, kondisi cuaca yang tidak menentu seringkali menghambat berjalannya proses budidaya kedelai. Dan yang terakhir, pada musim kemarau, ketersediaan air untuk memasok kebutuhan air tanaman cukup susah. Kemudian ada opportunity atau peluang, yang terdiri dari yang pertama, dengan memperbaiki unit pengelolaan perawatan alat dan mesin pertanian, dan menambah unit produksi KBTP Kalicacing untuk proses produksi kedelai varietas Anjas Moro. Dan yang terakhir ini ada ancaman atau threat, di mana ancaman yang ada di sana yang pertama, produksi kedelai dalam negeri masih kurang. Kebutuhan terhadap kedelai semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun ketersediaannya masih jauh dari mencukupi karena produksinya sangat rendah, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut masih tergantung pada impor. Kemudian ancaman yang kedua yaitu adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman kedelai. Serangan hama dan penyakit yang ada di sana seperti misalnya kutu kebul, ulat, belalang, ulat gerapyak, kepik coklat, dan layu fusarium. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan selama praktik kerja lapang. Untuk yang pertama yaitu dokumentasi pada saat membersihkan lahan dari sisa panen sebelumnya, yaitu berupa kacang tanah. Kemudian ada pembersihan pajak piringan, kemudian ada pembersihan kultivator, pengoperasian kultivator, pembersihan lahan dari sampah-sampah plastik, penanaman benih kedelai varietas Anjas Moro menggunakan ATJK, kemudian ada penyulaman untuk beberapa benih yang sudah ditanam namun tidak tumbuh, kemudian ada uji daya tumbuh untuk varietas Anjas Moro, pembersihan saluran irigasi dari sampah-sampah, ada pengendalian hama dan penyakit tanaman. Ini dokumentasi pada saat kami memanfaatkan lahan di sekitar KBTP untuk ditanami tanaman cabai dan terong. Dan yang terakhir ada pemberian kenang-kenangan dari kami mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja lapang di kebun benih tanaman pangan Kalicacing. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, KBTP Kalicacing berada di bawah pengelolaan BPTPH Wilayah Banyumas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Desa Kalimandi, Kecamatan Purworejo Klampok, Banjarnegara. Yang kedua, proses budidaya pembenihan kedelai pada KBTP Kalicacing dimulai dengan persiapan benih tanaman, persiapan lahan, penanaman dan pemupukan, penyulaman, pembumbunan dan penyiangan, pengendalian hama dan penyakit tanaman kedelai, panen dan pasca panen, sertifikasi benih kedelai, serta pelabelan. Dan yang terakhir yaitu aspek keteknikan pertanian yang terdapat dalam KBTP Kalicacing, yaitu alat dan mesin persiapan lahan, alat dan mesin tanam dan pemupukan, alat dan mesin perawatan tanaman, irigasi menggunakan sprinkle, alat dan mesin panen, alat dan mesin pasca panen, serta beberapa alat mesin pendukung lainnya seperti ombrometer dan mesin genset. Baiklah, yang selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diajukan ke saya. Yang pertama mengenai bagaimana manfaat praktik kerja lapang di KBTP Kalicacing untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Yang kedua, permasalahan apa saja yang ada di KBTP Kalicacing berkaitan dengan bidang teknik pertanian. Dan yang ketiga, alternatif solusi apa yang dapat dipecahkan dari permasalahan yang ada di KBTP Kalicacing tersebut. Untuk yang pertama yaitu mengenai manfaat praktik kerja lapang di KBTP Kalicacing. Manfaat yang saya dapatkan sangat banyak, yaitu yang pertama menambah pengetahuan tentang gambaran dunia kerja di bidang pertanian, dan tentunya dapat meningkatkan soft skill yang semoga dapat menunjang kinerja saya ke depannya baik di lingkungan sekitar maupun nantinya di lingkungan tempat saya bekerja. Selain itu, juga menambah pengetahuan secara lebih detail tentang berbagai jenis alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 4, power thresher, grader, kemudian ada sprinkle,
kemudian ada bajak piringan dan bajak rotari, serta berbagai macam alat dan mesin pertanian, khususnya pada budidaya kedelai yang ada di KPTP Kalicacing. Baik dari komponen, alat, fungsi, maupun cara pengoperasiannya. Hal tersebut sangat relate dan berhubungan dengan teknik pertanian, di mana dapat menunjang pengetahuan dan wawasan saya mengenai salah satu pembelajaran yang ada di teknik pertanian, yaitu mata kuliah alat dan mesin pertanian. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang membuat saya terkenang sekali, yaitu saya dapat mempelajari mengenai budidaya kedelai itu sendiri, yang nantinya menjadi bekal dan pengetahuan saya jikalau kedepannya saya akan mengembangkan tentang budidaya kedelai itu sendiri. Dan selain itu, saya juga sudah merasakan bagaimana budidaya kedelai secara langsung, mulai dari pengolahan lahan hingga panen dan pasca panen, sehingga saya merasakan kendala-kendala apa saja yang dialami petani yang ada di sana dalam melakukan budidaya kedelai. Yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang ada di KPTP Kalicacing. Pada permasalahan ini sekaligus mungkin saya sekalian menjawab untuk solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang pertama yaitu mengenai maintenance alat dan mesin pertanian yang ada di KPTP Kalicacing. Jadi, staf teknis yang ada di sana kurang mengetahui mengenai maintenance dan perawatan serta perbaikan alat yang rusak jikalau alatnya itu rusak. Jadi, kalau alatnya itu rusak, biasanya staf teknis yang ada di sana itu harus menghubungi tenaga ahli dulu dan itu harus menunggu cukup lama sehingga menghambat proses budidaya kedelai. Maka dari itu, solusi yang harus diterapkan yaitu perlu adanya pembelajaran secara lebih lanjut, pengetahuan secara lebih mengenai maintenance, perawatan, dan bagaimana cara perbaikan alat dan mesin pertanian untuk para pegawai di sana. Dan tentunya saya sebagai mahasiswa di sana juga turut belajar mengenai maintenance, terus perawatan, dan perbaikan alat dan mesin pertanian. Kemudian yang selanjutnya yaitu permasalahan mengenai irigasi sprinkle. Jadi di KPTP Kalicacing itu kan memiliki 12 sprinkle nih untuk irigasi. Namun dari 12 sprinkle tersebut hanya sekitar 2 sprinkle saja yang dapat berfungsi. Karena apa? Setelah dilakukan analisis, terjadi permasalahan pada tekanan air yang ada di sana. Jadi jarak antara sprinkle dengan sumber air itu cukup jauh. Dan penempatan tandon atau sumber air tersebut itu kurang tinggi sehingga tekanan yang ada tidak dapat mendistribusikan air pada 12 sprinkle tersebut. Jadi solusinya mungkin bisa dibuat satu sumber air lagi yang berada di sekitar sprinkle tersebut supaya air dapat terdistribusi secara merata pada 12 sprinkle tersebut. Kemudian jika ingin menggunakan satu sumber air saja, maka ketinggian dari tandon tersebut mungkin bisa ditambah sehingga tekanannya menjadi lebih besar dan distribusi air menjadi merata ke 12 sprinkle tersebut. Selain itu juga perawatan untuk sprinklenya harus secara rutin. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai produksi dari kedelai itu sendiri. Jadi kita tahu bahwa produksi kedelai itu masih belum seimbang dengan kebutuhan kedelai yang ada. Di sana juga sama, produksi kedelai itu masih kurang baik. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi serta evaluasi terhadap proses budidaya kedelai itu sendiri. Misalnya, karena kita tahu bahwa kebutuhan akan cahaya dari kedelai itu sendiri cukup banyak, namun di Indonesia kan hanya pencahayaannya itu kurang dari kebutuhan cahaya yang dibutuhkan kedelai. Maka dari itu mungkin perlu dilakukan penginovasian terhadap proses budidaya kedelai dengan misalnya pembudidayaan kedelai di sebuah screen dengan pencahayaan yang cukup untuk kedelai itu sendiri. Nah, pada KPTP Kalicacing ini, staf teknis yang ada di sana juga
merencanakan untuk adanya penelitian mengenai beberapa macam pembudidayaan kedelai yang salah satunya mungkin bisa dilakukan di dalam greenhouse ataupun menggunakan perlakuan-perlakuan yang lainnya nantinya dibandingkan dengan produksi yang ada di lahan itu sendiri. Nanti hasilnya bisa menjadi sebuah solusi untuk peningkatan produktivitas yang ada di produktivitas kedelai yang ada di KPTP Kalicacing itu. Jadi mungkin salah satunya tadi bisa adanya inovasi alat untuk meningkatkan produktivitas kedelai dan memenuhi kebutuhan akan cahaya atau sinar matahari dari kedelai itu sendiri. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu mengenai hama dan penyakit tanaman. Untuk hama dan penyakit tanaman ini sering terjadi, bahkan ada suatu masa tanam itu saya mendapatkan cerita dari staf yang ada di sana, benar-benar mereka mengalami fuso dan mereka tidak mendapatkan hasil sama sekali. Jadi itu merupakan salah satu permasalahan yang benar-benar sangat urgent kayak gitu. Jadi untuk penanganannya salah satunya yaitu dengan pengendalian hama penyakit tanaman secara dini dan melakukan monitoring setiap pagi, setiap hari itu terhadap tanaman kedelai. Dan nantinya jika memang terdapat tanda-tanda adanya hama dan penyakit tanaman, langsung dilakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman misalnya dengan penyemprotan insektisida ataupun yang lainnya sehingga untuk hama dan tanaman tersebut dapat terkontrol. Mungkin itu beberapa permasalahan dan solusi yang ada di KPTP Kalicacing. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sebelum sesi penutupan, di sini saya selaku penulis dari laporan hasil praktik kerja lapang ini, Umi Holila dari Teknik Pertanian Angkatan 2019 mau mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Dr. Insinyur Hidayah Duyanti MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Robiudin STPM SI selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Terima kasih kepada pimpinan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan praktik kerja lapang. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Ahmad Jubaidi selaku Koordinator Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan praktik kerja lapang. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Rifki Agustiaji dan Bapak Muhammad Amin Sukron selaku pembimbing lapang praktik kerja lapang atas saran, arahan, dan bimbingannya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada segenap karyawan serta karyawati Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing yang telah membantu dalam memberikan ilmu praktik di lapangan. Kemudian kepada teman-teman praktik kerja lapang Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing periode Januari-Februari. Kemudian saya berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan praktik kerja lapang dari awal hingga akhir kegiatan. Kemudian tak lupa pula saya juga berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa Teknik Pertanian Angkatan 2019 yang selalu memberikan bantuan dan semangat. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan praktik kerja lapang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada perkataan, tutur kata, ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.